Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan kenapa Pak Erick Thohir adalah sosok ekonom? Diharapkan dengan Pak Erick Thohir bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sehingga tidak ada lagi pengangguran di negara kesatuan Republik. KIB juga mempertimbangkan calon dari eksternal KIB. Di Rakernas PAN ada 9 bakal nama yang diusulkan oleh DPW PAN seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Mas Ganjar Pranowo. Jodohkan Ganjar dan Erick, kan kalau kita baca selalu kutipan, jadi nggak meleset. Itu kan tentu nanti mekanismenya akan memutuskan di DPP pada saatnya ya. Ini kata Bang Zulhas. Tapi ada kalimat gini, memang hampir semua wilayah begitu suaranya. Itu kira-kira. Jadi menjadi menarik nih Bang Viva, bahwa ternyata ini didengar di berbagai pertemuan-pertemuan yang ada dalam mungkin tahun ini, bahwa kader PAN menyuarakan Ganjar. Yang belum ini kan ketemu dijodohkan dengan Erika gitu. Nah, yang soal Ganjar ini kan kita tahu ada 3 hal-hal. Yang pertama, belajar dari pengalaman Nasdem. Nggak apa-apa. Kalau lihat rambut yang putih, ya paling jelas itu Pak Ganjar. Betul nggak? Tapi Pak Erick juga kalah. Kalau kerut-kerutan muka kayaknya Pak Erick tuh. Nah, bagus kan kalau Pak Erick jadi deket Pak Ganjar kan bagus ya. Makin populer, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir diprediksi makin dekat raih tiket dari KIB. Duet pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Erick Thohir diprediksi oleh politisi muda PAN, yakni Syafruddin Budiman atau Gusdin, akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu di pemilihan presiden 2024 mendatang. Apalagi nama kepala daerah dan menteri tersebut sangat populer di kalangan akar rumput KIB. Kepopuleran ini dikatakan Gusdin juga mengalahkan para ketum parpol yang ada di dalam KIB. Keduanya yakni Ganjar dan Erick paling populer di KIB selain nama Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, tutur Gusdin pada Selasa 13 Desember. Sejauh ini 2 partai di KIB yakni P3 dan PAN juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. 2 figur pemimpin tersebut bahkan terekam media berkali-kali menghadiri acara yang diadakan oleh PAN maupun P3. Setiap kali keduanya datang berkunjung, teriakan Capres dan Cawapres selalu disuarakan oleh para kader akar rumput dari PAN dan P3. Di samping itu, duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir juga terekam di berbagai lembaga survei memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Bahkan hasil survei Indekstat Indonesia terbaru menunjukkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir unggul dalam simulasi Pilpres 2024 mendatang. Duet Ganjar-Erick memperoleh elektabilitas sebesar 32%. Sedangkan duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar memperoleh elektabilitas sebesar 26,7%. Dan duet Anies Baswedan bersama Agus Harimurti Yudhoyono berada di tempat ketiga dengan angka perolehan 22,9%. Hal ini sejalan dengan survei-survei politik yang mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, pungkas Gusdin. Faktor elektabilitas dan prestasi membuat relawan inginkan duet Ganjar-Erick Thohir. Relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menginginkan duet Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Alasannya, Erick disebut sosok yang sangat tepat mendampingi lantaran memiliki gaya kepemimpinan yang selaras. Erick Thohir dinilai tepat membantu Ganjar dalam mensukseskan kinerja bangsa untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dengan gaya kepemimpinan Erick Thohir yang bekerja keras dan terdepan membantu rakyat kecil. Koordinator Nasional FRG, Aidil Fitri, juga mengatakan menteri terbaik dan andalan Presiden Jokowi tersebut bisa membantu Ganjar Pranowo secara elektabilitas di kontestasi demokrasi.
Elektabilitas Erick Thohir terus mengalami peningkatan dan banyak capaian dan prestasi saat menjadi menteri. Potret BUMN saat ini jauh lebih maju, berkembang dan mampu memberi income bagi negara. Tutur Aidil kepada wartawan Selasa 13 Desember. Erick dianggap telah bekerja nyata memajukan Kementerian BUMN. Dia berhasil melakukan transformasi ke banyak perusahaan plat merah selama memimpin. Transformasi ini meliputi holdingisasi perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan kebijakan ini, perusahaan BUMN yang tadinya berjumlah ratusan kini tersisa 41 perusahaan. Tak hanya itu, pembenahan sistem manajemen juga dilakukan agar efisiensi dan transparansi perusahaan dapat terjadi. Erick Thohir juga menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung agar tindakan kecurangan tidak terjadi. Kami percaya jika Ganjar Pranowo dan Erick Thohir ini disandingkan menjadi capres dan cawapres, maka Indonesia akan semakin luar biasa, imbuhnya. Selain itu, Erick juga disebut sukses menyelesaikan berbagai penyelewengan dengan menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, PLN, Krakatau Steel, dan Garuda Indonesia. Erick Thohir juga melakukan transformasi digital di dalam perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN yang telah melakukan transformasi digital adalah Bio Farma, PLN, Telkom Indonesia, dan ASDP. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi di dalam tubuh perusahaan BUMN.